Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama Miss Ana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kelas 6. Hebat, berprestasi. Yes. Oke, anak-anak hebat, pada hari ini pembelajaran kita adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami materi dan mengerjakan tugas dari saya. Oke, anak-anak hebat, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yuk langsung saja kita buka pada halaman 3, anak-anak hebat. Masih semangat ya, harus semangat. Pembelajaran ke-1 yaitu subtema 1, rukun perbedaan pembelajaran yang ke-1. Hari ini anak-anak akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk bahasa Indonesia, di sini anak-anak harus bisa menggali informasi penting dari sebuah teks. Yang kedua, untuk IPS-nya, anak-anak bisa memahami tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tepat sekali nih ya, di bulan Agustus materi kita. Jadi, tepat di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu IPA. IPA di sini belajar tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, yaitu untuk tumbuhan anak-anak. Baik, anak-anak hebat, sebelum berlanjut belajarnya, mari kita ucapkan kemerdekaan dengan penuh semangat ya. Ikuti Miss Ana ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, terima kasih tepuk tangan anak-anak. Anak-anak hebat, perlu diketahui ya, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, teksnya ini ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengamati teksnya. Ya, teks proklamasi. Nah, anak-anak nanti bisa bacanya ya. Oke, agar lebih memahami tentang proklamasi, mari kita baca teks tentang proklamasi kemerdekaan ya Indonesia. Ini anak-anak ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, itu tadi. Next, halaman yang keempat, anak-anak hebat ya. Nah, di sini
Teks proklamasi ditulis di rumah Laksmana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 45 di kediaman Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgadigo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, dari situ anak-anak diharapkan bisa mengambil informasi penting dari teks tersebut. Nah, anak-anak hebat, proklamasi kemerdekaan ini juga memiliki makna yang sangat penting, anak-anak hebat ya. Di antaranya ini sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, itu tadi makna kemerdekaan ya. Makna kemerdekaan yang kita miliki ada 5. Nah, anak-anak hebat, setelah itu ayo kita berdiskusi ya. Ayo berdiskusi ini dikerjakan anak-anak ya. Dikerjakan. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Peristiwa apakah yang mengawali terjadinya peristiwa proklamasi? Bagaimana semangat para pemuda menurut pendapatmu? Nah, di sini anak-anak juga bisa menambahkan pertanyaan sendiri. Misalkan, apa peran Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih seperti itu. Jadi misalkan di sini nanti anak-anak menambahkan pertanyaan lain, tidak masalah ya, lebih bagus ya. Diawali dengan kalimat tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Next anak-anak, dilanjut halaman 5. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa dalam perbedaan memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri? Seperti halnya pepatah ini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maknanya yaitu apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat ya, supaya kita tuh bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Ini juga berlaku pada tumbuhan anak-anak hebat ya, supaya keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan itu harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, mau tahu cara tumbuhan itu beradaptasi anak-anak? Silahkan nanti anak-anak teks bunga teratai ini dibaca ya. Nah, ini
cara bagaimana tumbuhan teratai itu beradaptasi anak-anak ya. Silahkan nanti dibaca ya dan difahami. Nanti Miss Ana juga akan kirim video tentang bagaimana caranya tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungannya. Nanti disimak ya video pembelajaran yang kedua anak-anak. Oke, next halaman 6 yaitu latihan soal AKM pembelajaran 1. Silahkan soal 1, soal 2, soal 3 dikerjakan. Dikerjakan langsung di LKS sini ya anak-anak ya. Jadi tugasnya ada 2. Ayo berdiskusi dan latihan AKM. Oke anak-anak hebat. Cukup sekian penjelasan dari Miss Ana. Misalkan anak-anak ada kesulitan, silahkan tanyakan pada saya ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dengan baik dan disiplin. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.